Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Susanti SPD dari SMK Negeri 1 Alian, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik, di mana nanti saya akan ditemani rekan saya, Ibu Rifa Nurul Laili. Beliau merupakan guru kelas 11 pada konsentrasi keahlian perbankan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahayu, Bagaimana kabarnya Bu Rifa? alhamdulillah sehat, semangat hari Alhamdulillah ya. Baik Bu Rifa, jadi nanti sebelum saya observasi di kelas, sebelumnya nanti akan melaksanakan pra observasi, di mana nanti tujuan untuk pra observasi ini itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran, dan nanti untuk pra observasi ini merupakan persiapan awal sebelum nanti Bu Rifa melaksanakan proses pembelajaran, supaya nanti bisa mengukur bagaimana ketercapaian pada proses pembelajaran dan nanti akan mencapai pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bu Rifa. Begitu ya Bu Rifa ya? Baik, sebelumnya nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Bu Rifa. Nanti Bu Rifa mengajar di kelas berapa ya Bu Rifa? Di kelas 11 PPK 2. 11 PPK 2. Jam berapa Bu Rifa? Jam ke-56. Jam ke-56. Berarti jam 10.15 ya? Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya nanti pada saat pelaksanaan observasi kelas ini, tujuan pembelajaran yang akan Bu Rifa sampaikan apa ini Bu Rifa? Pada kali ini saya akan mengajar tentang administrasi pajak. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah peserta didik mampu menganalisis tentang SPT, Surat Pemberitahuan Pajak. Oke, ya baik, jadi nanti itu tujuannya siswa nanti mampu untuk bisa mengisi SPT begitu ya? Untuk bagaimana cara melaporkan SPT. Melaporkan SPT-nya. Oke, baik. Kemudian nanti area pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran ini apa Bu Rifa? Jadi pada pembelajaran kali ini peserta didik itu mampu pada ranah pengetahuan, peserta didik mampu mencari informasi terkait dengan SPT, dan kemudian pada ranah keterampilan peserta didik mampu untuk mengetahui bentuk-bentuk SPT dan bagaimana melaporkan, yaitu melalui kegiatan berdiskusi. Jadi nanti siswa ada sesi diskusi untuk bisa membuat atau istilahnya mengetahui bagaimana melaporkan dan bentuk-bentuk SPT. Oke, ya baik. Nanti dalam proses pembelajaran tentunya Bu Rifa itu menggunakan metode atau media yang akan dipergunakan. Nah ini untuk strategi yang dipersiapkan bagaimana Bu Rifa? Ya, jadi strategi yang akan saya gunakan adalah melalui model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning yang dipakai ya. Jadi nanti strategi yang dipersiapkan merupakan metodenya PBL. Kemudian mungkin media-media yang dipersiapkan? Ya, nanti saya menggunakan PowerPoint. Ya, kemudian nanti peserta didik saya berikan LKPD untuk dikerjakan. Jadi nanti ada LKPD sebagai pelengkap ya untuk dalam kegiatan pembelajaran, sehingga nanti dari proses pembelajaran tersebut setidaknya nanti peserta didik bisa mempraktekkan langsung untuk kegiatan-kegiatan dan juga sebelumnya sudah melihat mungkin bagaimana proses untuk penyiapan SPT ya. Baik Bu Rifa, jadi nanti jam ke-56 ya atau jam 10.15 nanti saya akan ikut di Bu Rifa untuk bisa melihat proses pembelajaran yang Bu Rifa laksanakan di kelas Bu Rifa. Nah, nanti setelah proses pembelajaran itu pun kita masih ada sesi tanya jawab terkait dengan kegiatan pasca observasi ya Bu Rifa ya. Baik, mudah-mudahan nanti proses observasi atau supervisi di kelas berjalan lancar dan nanti Bu Rifa semakin bisa meningkatkan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi, dan mungkin penggunaan media atau metode juga akan lebih bervariasi lagi ya Bu Rifa ya. Baik, nanti saya tunggu di kelas pada pukul 10.15 ya Bu Rifa. Ya,
Itu saja mungkin untuk kegiatan pra-observasi. Terima kasih sekali lagi Bu Rifa, dan nanti kita ketemu di kelas Bu Rika. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Smetsal juara. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sehingga hari ini kita bisa belajar bersama pada materi pajak yang
Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya tadi. Jadi dari yang sudah dipresentasikan bisa kita tarik kesimpulan informasi ya bahwa tadi apa sih SPT itu, kemudian apa tadi di situ ada SSP ya, terus ada surat pemberitahuan pajak, terus yang lainnya bagaimana caranya, bagaimana cara melaporkan SPT. Jadi cara melaporkan SPT itu ada dua, jadi bisa datang langsung ke mana, kantor pelayanan pajak, bisa juga melalui bisa juga lapor SPT secara online melalui website Direktorat Pajak ya, melalui pajak.go.id. Nanti di situ ada menu lapor SPT. Yang tadi disebutkan oleh kelompok 1 itu melalui lapor secara online ya. Nanti ada formulir yang harus diisi ya. Formulir SPT-nya ada identitas wajib pajak, ada nama, ada NPWP gitu ya. Terus di situ mengisi berapa penghasilannya, apa berapa potongannya, terus tanggungannya berapa dan sebagainya. Nah, ketika lapor SPT-nya itu langsung ke kantor pajak, berarti wajib pajak datang ke kantor pajak ya, membawa NPWP, membawa bukti pokok pajaknya. Kalau online berarti wajib pajak tinggal mengakses websitenya pajak itu ya. Silakan diselesaikan dikumpulkan dulu untuk ini udah closing dulu ya Bu. Ya, kita udah selesai dulu. Ya, demikian pelajaran pajak hari ini ya. Jadi semoga ada manfaat, semoga bermanfaat untuk lapor SPT. Nanti manfaatnya untuk kalian ketika sudah bekerja bisa lapor pajak sendiri ya, mengisi SPT-nya bagaimana, kemudian bagaimana lapornya gitu ya. Jadi bagaimana pelajaran hari ini? Sudah jelas? Ya, tetap semangat. Kita ketemu lagi di yang bisa di pajak selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah Bu Rifa, tadi kita sudah melaksanakan observasi atau supervisi di kelas, dan kali ini kita pada tahap yaitu tanya jawab tentang pasca observasi ya Bu Rifa ya. Baik, jadi begini Bu Rifa, tadi saya sudah melihat bagaimana Bu Rifa melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, ini bagaimana ini perasaan Bu Rifa setelah mungkin saya melaksanakan supervisi di kelas Bu Iya. Rifa? Awalnya grogi ya Bu, karena ya ditunggui gitu, maksudnya awalnya grogi tapi lama-lama Oh, iya. terbiasa dan jadi ya ada semangat tersendiri sih. Ada semangat Iya. ya, Bu, ya. Iya. Itu hal wajar ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita mungkin sedang disupervisi atau istilahnya mungkin karena kita merasa ada seseorang yang menilai, jadi kita Iya. mungkin agak sedikit grogi, tapi Iya. sudah terbiasa ya Bu Rifa ya Iya. lama-lama ya. Oke, baik Bu Rifa. Mungkin bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan dan tahapan-tahapan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan Bu Rifa. Ya, jadi area pengembangannya tadi Ya. untuk ranah pengetahuan. Jadi kan bagaimana
Yang ranah pengetahuan tadi siswa mencari informasi tentang SPT. Ya, kemudian untuk yang ranah keterampilannya siswa itu mengetahui bentuk-bentuk SPT dan cara melaporkan SPT-nya. Gitu. Ya, kemudian tahap-tahap pembelajarannya setelah dijelaskan tujuan pembelajaran, kemudian siswa dibagi menjadi kelompok untuk berdiskusi. Ya, setelah itu siswa perwakilan kelompok itu melakukan presentasi di depan kelas. Oke, ya baik. Tadi Bu Rifa menyampaikan bahwa tadi siswa itu berdiskusi, kemudian memahami atau mungkin mengerjakan proses tentang SPT. Mungkin dalam prosesnya ada kendala untuk siswa? Iya, ketika berdiskusi mereka mungkin harusnya lebih banyak sumber belajarnya lagi gitu ya, agar informasi yang didapatkan itu lebih banyak mengenai SPT. Ya, kemudian ketika presentasi di depan kelas itu siswa masih ada yang belum percaya diri gitu. Jadi mungkin saya harus lebih bisa memotivasi lagi agar siswa lebih percaya diri, kemudian walaupun yang mereka kerjakan itu hal yang kecil tapi harus dilakukan karena itu proses pembelajaran gitu. Ya. Mungkin Bu Rifa pernah menanyakan ke siswa mengapa mereka mengalami tadi yang dikatakan Bu Rifa itu kurang percaya diri. Kira-kira kenapa ini Bu Rifa? Mungkin pernah menanyakan ke siswa. Jadi bagi siswa berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya itu ada rasa yang grogi gitu. Jadi mungkin takut salah gitu ya. Takut salah. Jadi memang ya yang harus dilakukan adalah memang benar menambah sumber bacaan gitu biar apa yang mereka kerjakan nanti apa yang mereka sampaikan ke teman-temannya itu lebih banyak informasinya, jadi nanti bisa menambah rasa percaya diri. Baik. Berarti sejauh ini Bu Rifa sudah ada proses untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa ya Bu Rifa ya. Mungkin tadi salah satunya adalah mungkin menambah sumber bacaan. Ya. Nah ini untuk sumber bacaan mungkin siswa mencari sendiri atau Bu Rifa yang menyiapkan? Iya, jadi di sekolah kami ada fasilitas bisa pinjam buku di perpustakaan, kemudian juga siswa bebas mencari sumber informasi dari internet gitu, memang dibebaskan. Iya. Baik, kemudian ini rencana tindak lanjut yang akan Bu Rifa lakukan setelah tadi melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan tema SPT. Ini apa Bu Rifa? Ya, jadi rencana tindak lanjut yang saya lakukan adalah ya saya mengevaluasi apa yang sudah saya kerjakan tadi selama pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan refleksi diri agar pembelajaran yang saya lakukan setelahnya itu lebih baik lagi. Nah ini dari proses pembelajaran yang tadi tentunya nanti kita ingin melihat ya apakah kedepannya siswa itu ada peningkatan. Nah kira-kira untuk pembelajaran tema SPT ini kalau bisa dilihat pencapaian targetnya atau ukuran keberhasilannya itu apa Bu Rifa? Iya, jadi ukuran keberhasilan yang saya targetkan adalah siswa bisa memberikan informasi bagaimana melaporkan SPT untuk wajib pajak pribadi gitu. Jadi ini juga akan berguna bagi mereka ketika nantinya mereka sudah bekerja. Luar biasa sekali ya Bu Rifa ya. Jadi Bu Rifa sudah melaksanakan proses yang sangat luar biasa sehingga nanti siswa bisa memahami betul tentang proses bagaimana menyiapkan SPT sampai mereka bisa melaporkan SPT. Oke, jadi mungkin pertemuan minggu depan sudah bisa terlihat ya Bu Rifa ya? Iya, untuk pencapaiannya. Iya, untuk pertemuan yang akan datang. Ya, baik. Nah, mungkin dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi terkait dengan SPT, mungkin seperti apa ya istilahnya? Kalau kita kan punya semacam komitmen atau mungkin harapan yang akan diinginkan. Ini kira-kira komitmen Bu Rifa apa ini Bu Rifa? Untuk pembelajaran minggu depan gitu ya. Berarti saya harus melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi gitu. Lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, jadi nanti istilahnya untuk pembelajaran pekan depan itu nanti sudah bisa lebih baik dari yang saat ini ya Bu Rifa ya. Iya.
Baik Bu Rifa, mudah-mudahan minggu depan proses pembelajaran terkait dengan materi SPT betul-betul sudah siswa pahami dan bisa diterapkan ya, karena siswa SMK itu kan targetnya mereka masuk ke dunia kerja gitu ya Bu Rifa ya. Dan terima kasih sekali ini Bu Rifa sudah menyempatkan waktu untuk bisa berdiskusi atau di sini dalam hal proses supervisi dan mudah-mudahan nanti pengembangan ke depan bisa lebih baik lagi, terus meningkat, jadi Bu Rifa semakin semangat ya menjadi guru yang profesional. Seperti itu ya Bu Rifa ya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini dan terima kasih sekali lagi. Sekarang mungkin Bu Rifa bisa melaksanakan tugas yang selanjutnya. Terima kasih Bu Rahayu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.